Malam itu sunyi, angin berhembus pelan, membawa bisikan yang tak terdengar oleh telinga biasa. Di sebuah pemakaman tua, sebatang pohon tua bergoyang pelan, seolah menyaksikan sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, dari dalam tanah terdengar rintihan, lirih, namun penuh penyesalan. Ya Allah, kembalikan aku, walau hanya sehari untuk bertaubat. Suara itu bukan dari dunia ini. Itu adalah jeritan dari alam kubur, dari seseorang yang menyesal saat segalanya telah terlambat. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa penyesalan di alam kubur adalah penyesalan yang tiada guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Rayhan. Usianya baru 21. Raut wajahnya tampan, senyumnya menawan. Tutur katanya pun mudah memikat hati. Ia tinggal di kota yang tak pernah tidur, di mana malam tak lebih dari kelanjutan siang yang penuh hingar-bingar. Rayhan bukan anak jalanan, tapi juga bukan santri. Ia tumbuh dalam keluarga biasa. Ayahnya pensiunan guru, ibunya seorang penjual kue keliling. Namun kehidupan di luar rumah mengajarkannya banyak hal. Sayangnya bukan tentang akhirat, melainkan bagaimana menikmati dunia sepuasnya. Ia suka menunda waktu sholat, bukan karena tak tahu hukum agama, tapi karena ia merasa masih muda, masih lama, masih ada waktu untuk berubah nanti saja. Teman-temannya adalah cerminan dari dirinya, pecinta hiburan yang melalaikan, penunda taubat yang pandai beralasan. "Aku tahu ini salah," katanya suatu malam kepada kawannya. "Tapi bukankah Allah Maha Pengampun? Nanti pas udah nikah, udah tua, aku tobat deh." Lalu tawa pun pecah, seakan hidup ini milik mereka sepenuhnya, dan malaikat maut takkan menjemput sebelum mereka puas bersenang-senang. Padahal jauh di dalam hatinya, Rayhan sering merasa gelisah. Setiap kali ibunya menatapnya saat pulang larut malam, setiap kali suara adzan terdengar di sela dentuman musik, setiap kali ia melewati masjid dengan pandangan kosong, ada rasa bersalah yang menggantung. Tapi ia cepat-cepat menepisnya. "Jangan terlalu keras pada diri sendiri," gumamnya. "Toh aku belum separah orang lain." Begitulah Rayhan, terus berlari menjauh dari nurani yang sesekali mengetuk, hingga ia tak sadar bahwa hidup yang ia anggap panjang itu sebenarnya hanya sejengkal saja. Hari itu Rayhan terlihat lebih ceria dari biasanya. Ia dan kawan-kawannya baru saja merencanakan liburan keluar kota. Tempat penuh tawa, musik, dan kesenangan semu. Ia sempat memeluk ibunya di pagi hari, tanpa tahu bahwa itu pelukan terakhir. "Ibu, doain ya, nanti aku kabari kalau sudah sampai." Ibunya tersenyum, meski dalam hatinya ada firasat ganjil. Doa pun terucap lirih di bibir perempuan renta itu. "Ya Allah, jagalah anakku, walau ia sering melupakanmu." Langit tampak cerah. Jalanan ramai. Mobil yang mereka tumpangi melaju kencang. Sesekali diselingi tawa, musik, dan candaan yang tak bermakna. Tapi dalam hitungan detik, semuanya berubah. Sebuah truk dari arah berlawanan kehilangan kendali. Terlambat menyadari, mobil Rayhan menghantam pembatas jalan, terpelanting dan terguling, menyisakan puing, darah, dan jeritan tertahan. Rayhan ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya masih hangat, tapi nyawanya pelan-pelan meninggalkan raga. Seorang warga sempat mendekat, mendengar bisikan pelan dari mulutnya. "Aku belum sempat taubat." Tak ada yang menyangka pemuda yang baru kemarin tertawa itu kini terbujur kaku. Kata besok yang selalu ia andalkan kini lenyap ditelan ajal yang tak pernah memberi isyarat. Jenazahnya dibawa pulang. Ibunya menangis tanpa suara.
hanya air mata yang mengalir deras di pipi yang renta. Ayahnya berdiri terpaku, menatap tubuh anak yang dulu ia didik dengan sabar, kini kembali dalam diam, tanpa bisa memohon ampun, tanpa bisa bersujud sekali lagi. Orang-orang berdatangan, sebagian menangis, sebagian terkejut, tapi tak ada yang bisa mengubah takdir. Rayhan telah pergi, bersama semua tawa yang semu, bersama semua waktu yang telah ia sia-siakan, bersama semua taubat yang terus ia tunda. Langit sore itu mendung, awan bergumpal gelap, seolah ikut berduka atas kepergian Rayhan. Angin berembus pelan saat keranda diangkat dari rumah duka, iringan takbir mengiringi langkah-langkah berat para tetangga yang turut mengantar seorang pemuda ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ibunya berjalan paling belakang. Tak ada lagi air mata, hanya pandangan kosong dan bibir yang terus bergetar mengucap istighfar. Aku tak menyangka ini secepat ini, gumam sang ayah sambil menatap tanah merah yang akan menjadi rumah anaknya. Beberapa teman Rayhan ikut hadir. Mereka masih mengenakan pakaian santai, masih terdiam, seolah tak percaya bahwa Rayhan yang barusan tertawa kini tak bernyawa. Di dalam liang lahat, tubuh Rayhan diturunkan perlahan. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Doa dilepas bersamaan dengan tangisan yang mulai pecah dari ibunya. Saat tanah mulai ditimbun, sebuah keheningan menyelimuti. Namun, di antara yang hadir, ada yang mendengar lirih, seperti suara Rayhan sendiri. Bu, maafkan aku. Aku belum sempat sujud lagi. Aku belum sempat. Tak jelas dari mana suara itu. Mungkin hanya bayangan kesedihan yang membekas terlalu dalam. Namun malam harinya, mimpi-mimpi mulai bermunculan. Seorang pemuda melihat Rayhan dalam tidurnya. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka, dan matanya memohon-mohon penuh duka. Beritahu mereka, jangan tunda taubat, jangan ulangi kebodohanku. Esoknya, dua orang lainnya mengaku mimpi serupa. Rayhan menjerit di dalam gelap, merintih sambil berusaha merangkak ke arah cahaya yang tak kunjung bisa ia gapai. Aku terperangkap, aku terlambat. Desas-desus mulai tersebar di kampung itu. Pemuda yang dulu suka bercanda kini hadir dalam mimpi. Bukan membawa tawa, tapi tangis dan penyesalan. Semua menyadari, kematian Rayhan bukan akhir cerita, tapi permulaan dari penyesalan yang tak lagi bisa ditebus. Tak lama setelah tanah itu diratakan, Rayhan membuka matanya dalam gelap. Namun ini bukan kegelapan biasa. Ini sunyi yang menggigit tulang, dingin yang menusuk lebih dalam dari sekadar tubuh. Ia tersadar dirinya sudah tidak di dunia. Apa ini? Tiba-tiba tanah di sekelilingnya berguncang. Dua sosok mendekat. Bukan manusia, bukan pula bayangan, tapi malaikat yang hadir dengan wajah yang tak bisa didefinisikan antara cahaya dan ketegasan yang mengguncangkan ruh. Siapa Rabbmu? Suara mereka menggema, berat dan dalam. Rayhan tergagap, lidahnya seperti terkunci. Ia tahu jawabannya, tapi ia tak bisa menyuarakannya. Siapa Rabbku? Gumamnya menggema hampa. Dada Rayhan sesak. Ia ingin mengatakan Allah, tapi setiap kali ia mencoba, seolah dadanya ditimpa batu raksasa. Malaikat yang satu menatapnya dengan getir, sementara yang lain berkata, dia tahu, tapi ia remehkan. Dia mendengar, tapi ia lalaikan. Ia hidup, tapi menunda hingga mati menjemput tiba-tiba. Lalu tanah mulai menekan. Sisi kanan dan kiri menghimpit tubuhnya, mematahkan sendi-sendinya. Sementara panas seperti bara menyelusup ke pori-porinya. Aku ingin kembali, teriaknya. Berikan aku sehari saja. Aku ingin sholat, ingin taubat. Tapi waktu tak pernah mundur. Kesempatan sudah tertutup. Ia sudah meninggalkan dunia tempat semua itu bisa diperjuangkan. Dan kuburnya tak ada cahaya,
Tak ada pintu ke taman, yang ada hanya lorong sempit dengan penyesalan yang mengalir seperti racun ke dalam jiwa. Ia menjerit, bukan karena ia tak tahu kebenaran, tapi karena ia terlalu sering berkata, "Nanti saja, nanti." Di rumah duka, suasana terasa beku. Ibu Raihan yang sejak awal mengkhawatirkan hidup anaknya menangis tak bersuara. Air matanya jatuh satu persatu, bukan sekadar karena kehilangan, tapi karena penyesalan yang tak bisa ditebus. Sudah sering Umi nasihati dia, bisiknya lirih. Tapi dia selalu bilang, "Umi, santai aja, aku masih muda." Warga kampung mulai berdatangan. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Dia itu anak baik, cuma ya itu, suka nongkrong sampai malam, main HP terus, sholatnya bolong-bolong, kata salah satu tetangga. Pernah waktu subuh, saya lihat dia pulang. Katanya habis nongkrong sama teman-temannya, seorang pemuda yang datang mengenakan jaket Raihan menangis terseduh. "Aku pernah ngajak dia ikut kajian," katanya. Dia bilang, "Gua nanti aja deh, ntar kalau udah umur 30-an, sekarang mau seneng-seneng dulu." Kata-kata itu kini menjadi peluru yang menembus dada semua yang mengenalnya. Betapa kematian tidak menunggu usia. Betapa akhir tidak peduli siapa yang sedang ingin menunda. Di sela-sela Ishak, seorang ustadz yang datang melayat menyampaikan tazkiyah. Raihan telah pergi dan kita doakan semoga Allah ampuni segala dosanya. Tapi bagi kita yang masih hidup, ini adalah peringatan keras. Semua terdiam. Di kamar Raihan yang masih berantakan, masih tergantung mushaf Al-Quran yang sudah berdebu. Di layar HP-nya, playlist musik dan video hiburan masih terbuka. Dan di dalam chat terakhir dengan temannya, ada pesan yang berbunyi, "Gua lagi galau, tapi belum siap taubat. Nantilah." Namun nanti itu tak pernah datang. Hari-hari setelah pemakaman Raihan terasa berbeda bagi orang-orang terdekatnya. Teman-teman tongkrongannya yang biasanya tertawa di warung kopi hingga larut malam, kini lebih sering terdiam. Tawa mereka seakan ditelan ingatan akan jenazah yang terbujur kaku. Sahabat mereka yang selalu bilang, "Tenang aja, umur kita masih panjang." Salah satu dari mereka, Dika, mulai datang ke masjid. Awalnya hanya duduk di serambi. Lalu suatu subuh, azan memanggilnya dan ia bangkit berdiri. Tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya Dika bermimpi. Ia melihat Raihan duduk sendirian di tempat gelap. Wajahnya lusuh, tubuhnya gemetar, dan mulutnya terus mengulang, Tolong bilang ke mereka, jangan tunda taubat, sakit, ini terlalu sakit." Dika terbangun dengan tubuh basah keringat. Dan sejak hari itu, ia tak pernah lagi meninggalkan sholat. Di sisi lain, Ibu Raihan memutuskan untuk menyedekahkan barang-barang anaknya. Beberapa pakaian diberikan ke anak-anak yatim. Mushaf Quran yang dulu hanya tergantung, kini diletakkan di musala kecil belakang rumah. Sementara itu, Ustadz yang sempat melayat menjadikan kisah Raihan sebagai bahan tausiah. Anak muda yang tampan, pintar, punya banyak teman, tapi meninggal dalam keadaan lalai. Dan kini, hanya doa kita yang bisa menolongnya. Majelis kajian di kampung itu pun perlahan bertambah ramai. Banyak anak muda datang, duduk bersila, mendengarkan cerita tentang kematian dan penyesalan yang tak bisa diulang. Nama Raihan kini bukan sekadar kenangan, tapi pengingat bahwa waktu bukan milik kita dan taubat bukan untuk nanti. Ia menjadi sebab hidayah bagi banyak jiwa, meski dirinya sendiri pergi tanpa sempat kembali. Dan seperti itulah rahmat Allah bekerja. Melalui kisah pahit, ia buka pintu bagi jiwa-jiwa yang masih ingin kembali. Malam kembali sunyi. Langit pekat, bintang-bintang seakan ikut berdoa.
Di salah satu liang di bumi, seorang pemuda bernama Raihan masih merintih dalam kesunyian, menyebut nama Allah dengan suara terbata. Rabbi, kembalikan aku, satu hari saja, satu sujud saja. Tapi tak ada yang kembali setelah ajal menjemput. Tak ada negosiasi dalam kematian, dan tak ada pintu yang bisa diketuk dari dalam kubur. Raihan adalah kisah nyata dari begitu banyak pemuda hari ini yang merasa masih muda, masih punya waktu, masih bisa menikmati dunia sebelum taubat di ujung usia. Padahal ajal tidak menunggu siapa-siapa. Ia datang tak mengenal usia, tak peduli status, tak peduli rencana-rencana yang belum tuntas. Dan yang menyakitkan, penyesalan setelah mati adalah penyesalan yang tak berguna. Tidak bisa dihapus dengan air mata, tidak bisa ditebus dengan uang, tidak bisa diulang walau dengan seisi dunia. Maka hari ini, jika engkau masih diberi nafas, masih bisa membaca kisah ini, jangan tunda taubatmu. Karena siapa tahu, kisah Raihan ini adalah peringatan terakhir untukmu. Jika kalian sedang lalai, ingatlah kisah Raihan, bahwa menunda taubat bisa menjadi azab yang abadi, dan waktu yang kau anggap milikmu bisa dicabut dalam sekejap. Tulis di komentar, apa yang paling sering membuat kalian menunda taubat? Mari saling mengingatkan sebelum terlambat. Jangan lupa tekan like jika kisah ini menggugah hatimu. Share agar lebih banyak pemuda sadar sebelum ajal. Subscribe untuk terus mendapatkan kisah penuh hikmah dan peringatan. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah menjaga kita dari kelalaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.